Halo semuanya, perkenalkan, saya Kevin Wijaya dan rekan saya Melati Sukma. Pada kesempatan kali ini, kami berdua akan memperkenalkan kalian tentang permainan yang kami rancang, yakni Treasure Hunt. Treasure Hunt merupakan permainan papan atau board game. Di sebelah kanan, kalian dapat melihat bagaimana poster dari permainan papan yang kami inovasikan. Kita lanjut. Latar belakang dari permainan ini, yang pertama, anak-anak di zaman sekarang terlalu sering bermain gadget dan meninggalkan permainan papan. Yang kedua, banyak anak-anak dengan penguasaan kosakata yang sangat minim. Dan yang ketiga, dibutuhkannya metode bermain sambil belajar yang unik dan menarik. Tujuan dari permainan ini, yang pertama, dapat membantu anak-anak mempelajari kosakata baru dengan cara yang lebih menyenangkan. Dan yang kedua, menghadirkan permainan menyenangkan untuk mengisi waktu luang bersama kerabat. Nah, jadi apa sih yang include dalam paket penjualan kami? Yang pertama tentunya ada papannya. Dapat dilihat pada slide, beginilah penampilan dari papan kami. Terdapat petak start pada paling kiri, dan di papannya sendiri terdapat petak-petak yang bergambarkan huruf alfabet atau tengkorak. Dan di sini di pojok kanan bawah bisa kalian lihat ada peti harta karunnya dan atau kembali ke start. Maksudnya apa sih? Akan diterangkan di peraturan yang akan diterangkan berikutnya. Terus apalagi yang ada di dalam paket penjualan kami? Kami juga ada karakter atau pion di mana kalian berjalan. Nah, selanjutnya ada dadu. Permainan kami menggunakan dadu standar bermata 6. Selanjutnya juga ada kartu. Kartu dalam permainan kami ada 3 jenis. Dapat dilihat yang pertama adalah kartu challenge atau yang bergambar burung. Yang kedua, kartu chance atau yang bergambar peti harta karun. Dan yang terakhir adalah peti penalti atau yang gambar tengkorak. Nah, kartu challenge itu apa sih? Berikut detail dari kartunya. Nah, jadi kartu challenge ini bisa disebut juga kartu misi. Jadi kalau di dalamnya ini kalian ambil, kalian bisa dapat salah satu dari ini. Ada tulisan hewan, benda, makanan, atau negara. Berikutnya ada kartu chance. Kartu chance ini adalah kartu yang jika kalian ambil, akan ada kunci, peta, atau kosong. Kosong ini berarti zong, yang berarti Anda kurang beruntung. Selanjutnya ada kartu yang terakhir, yakni kartu penalti. Kartu penalti ini kartu hukuman ya teman-teman. Jadi di dalam isinya itu terdapat hukuman-hukuman. Berikutnya kami akan menjelaskan tentang aturan permainannya. Jadi permainan Treasure Hunt ini merupakan permainan berburu kunci dan peta untuk membuka peti harta karun. Selayaknya ular tangga, pemain melangkahi petak sesuai dengan nilai mata dadu. Yang kedua, terdapat beberapa petak yang bergambarkan huruf atau tengkorak, di mana pemain yang berhenti pada petak huruf harus mengambil satu kartu challenge, sedangkan pemain yang berhenti pada petak tengkorak harus mengambil satu kartu penalti. Nah, kita kembali ke papannya tadi, kan ada kartu petak huruf dan petak tengkorak. Jadi kalau pemain roll dadu, mereka berjalan, misalkan dapat 3, 1, 2, 3, dapat di C. C itu kan huruf. Berarti mereka harus mengambil satu kartu challenge yang gambar burung ini. Tapi kalau mereka berhenti di petak tengkorak, artinya mereka disuruh untuk mengambil satu kartu penalti, yang berarti hukuman. Peraturan selanjutnya, pada kartu challenge akan terdapat soal di mana pemain harus melontarkan jawaban berupa kata berawalan huruf tempat berpijak sesuai soal yang didapat. Jadi kan kalau tadi kita misalkan roll dadu dapat 3, berarti berdiri di C, kita mengambil satu kartu challenge ini. Nah, di sini akan ada soal hewan, benda, makanan, negara. Misalkan kita mengambil satu kartu challenge dan mendapatkan benda, artinya kita diminta untuk menyebutkan
satu benda yang berawalan huruf C. Berikutnya, pemain yang berhasil menjawab dengan benar kemudian dapat memilih untuk mengambil satu kartu chance atau mencuri satu kartu lawan. Tadi kan kita berdiri di C, berarti kita harus sebutkan satu benda yang berawalan dengan huruf C. Melati bisa bantu apa benda yang berawalan dengan huruf C? C apa ya? Ayo. Nyerah? Apa ya? Nyerah. Aku bantu jawab deh. Nanti nggak tahu. Kalau aku jawab C, celana. Celana bener nggak? Bener kan benda berawalan huruf C. Berarti kalau jawab benar, tadi kita boleh ngambil satu kartu chance. Ini yang gambar peti. Atau aku boleh ngambil satu kartu melati. Karena melati belum punya kartu, jadi aku terpaksa ngambil chance deh. Nah, kalau chance ini bisa dapat kunci, peta, atau kosong. Kalau kosong artinya aku kurang beruntung. Apa arti kunci dan peta itu? Nah, begini, pemain yang telah memiliki kunci maupun peta itu bisa membuka peti harta karun yang ada di pojok bawah papan, pojok kanan bawah ini, dengan syarat sudah memiliki kunci dan peta. Jadi kita harus ngumpulin ini dalam misi-misi kita di papan. Apabila telah mencapai petak harta karun, namun belum memiliki kartu peta dan kartu kunci, maka pemain kembali lagi ke start. Misalkan aku sudah nyampai di petak ini, namun ternyata aku baru punya kunci, belum punya peta. Itu tuh nggak bisa menang, nggak bisa buka peti harta karunnya. Jadi kembali lagi ke start ulang dari awal, yang dimana kita harus berjalan lagi, menyelesaikan misi-misi, mengumpulkan kunci dan peta untuk memenangkan permainan. Kira-kira itu tentang peraturan permainan. Selanjutnya, Untuk target market, di sini permainan ini ditargetkan untuk yang berusia minimal 5 tahun ke atas, terutama anak-anak yang ingin belajar kosakata baru. Dan dalam permainan ini dapat dimainkan dengan jumlah 2-4 orang. Kelebihan dari permainan ini yaitu yang pertama, merupakan permainan papan inovasi terbaru dengan cara bermain yang unik. Yang kedua, sangat cocok untuk dimainkan bersama keluarga dan sahabat. Dan yang ketiga, harga yang relatif murah untuk permainan masa kini. Dan yang terakhir, dapat untuk memperbanyak penguasaan kosakata. Untuk perkiraan harga dan keuntungan, di sini bahan yang diperlukan dalam permainan ini ada 3. Yang pertama ada karton, dadu, dan karakter. Dalam permainan ini dibutuhkan 2 lembar karton yang di total yaitu jadi 3.700, 1 buah dadu seharga Rp2.500, dan 4 buah karakter yang di total seharga Rp12.000. Jadi modal yang kita perlukan adalah Rp18.200 dan kita jual dengan harga Rp30.000. Jadi keuntungan yang kita dapat dalam satu buah permainan ini yaitu Rp11.900. Demikian rincian modal dan keuntungan dari permainan kami. Jadi bagi para investor yang ingin bekerja sama dapat menghubungi kami. Berikutnya, kami akan mendemonstrasikan cara permainan ini. oke. Jadi untuk memberi sedikit gambaran tentang bagaimana sih cara memainkannya, kami berdua akan memberikan sedikit contoh ke kalian. Nanti kamu pilih karakter yang mana, aku yang ini deh. Aku yang kedua deh. Yang ini ya. Oke, aku jalan duluan ya. Nah, jadi kan kita Oke. memerlukan dadu. Di sini aku udah siapkan dadu, di mana aku harus mengocok dadu sekali. Kalau aku lempar, ternyata aku dapat 6. Yang dimana jalan 6 petak dari start. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini aku berdiri di
petak tengkorak ya teman-teman. Ini artinya aku sial ya. Di sini aku jadi diwajibkan untuk ngambil satu kartu penalti. Nah, kartu penaltinya apa? Misalkan aku ambil, ternyata aku dapat lagi dapat yang ini, kembali ke start. Sehingga jadi aku dari sini kembali lagi ke start. Nah, selanjutnya giliran melatih, aku nggak dapat apa-apa di giliran kali ini. Melatih, dia melempar dadu, dan kita simulasikan dia mendapatkan angka 1. Yang artinya dia berdiri pada petak A. Kemudian, karena berdiri di huruf, dia mengambil bukan kartu penalti, melainkan kartu challenge yang bergambarkan burung ini ya teman-teman. Sini dia mengambil satu kartu, dan dia mendapatkan hewan. Artinya, melatih diwajibkan untuk dapat menyebutkan satu nama hewan yang berawalan dengan huruf A. Silakan dijawab melatih hewan yang berawalan dengan huruf A. Angsa. Angsa. Nanti jawab angsa itu benar ya teman-teman. Angsa adalah hewan dan diawali dengan huruf A. Nah, jadi kalau benar itu, melatih punya opsi untuk memilih ngambil satu kartu chance ini yang gambar peti, atau ngambil satu kartu yang ada di tangan aku. Karena berhubung aku belum punya satu kartu pun di tangan, jadi dia terpaksa untuk mengambil satu kartu chance. Dan ternyata melatih mendapatkan satu kunci. Yang artinya dia sudah mendapatkan salah satu syarat dari 2 syarat untuk membuka peti. Nah, udah gitu, selanjutnya giliran aku lagi. Di sini aku roll dadu dan mendapatkan angka 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aku berdiri di huruf E. Lalu aku kan di huruf lagi, jadi ambil kartu challenge lagi. Nih, yang gambar burung ini. Dan ternyata aku dapat makanan. Jadi aku diminta untuk menyebutkan makanan yang berawalan dengan huruf E. Dan ternyata aku nggak bisa jawab tuh. Nggak tahu makanan yang huruf E apa. Berarti aku nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ngambil kartu chance, ataupun nggak bisa ngambil kartu melatih. Lalu giliran melatih lagi. Dia roll dadu, dapatkan satu lagi. Berdiri di B. B berarti dia dapat challenge lagi. Begitu seterusnya teman-teman. Jadi kalau sudah benar jawabnya kan dapat ngambil kartu chance. Jadi mereka yang udah dapat kunci dan peta harus buru-buru nyampe ke petak peti duluan, maka dialah yang pemenangnya. Tetapi kalau udah nyampe di sini ternyata roll terus jalan, tapi mereka nggak dapat tuh petanya misalnya. Kuncinya udah punya, tapi petanya belum dapat. Jadi cuma punya kunci kan. Jadi mereka kembali lagi ke start. Gitu teman-teman cara permainannya. Simple kan? Gitu aja mungkin. Demikian video yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah. Terima kasih.